Salame. يلا بينه بسرعة. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Haifa, Israel. Meski gencatan senjata berlangsung, pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel dengan rudal. Pejuang Hizbullah akan perang tanpa henti sampai pasukan Zionis Israel keluar dari Lebanon. Serangan rudal ini memiliki daya ledak yang tinggi untuk menghancurkan pangkalan Zionis Israel di Haifa. Sementara itu pejuang Hizbullah terus gempur Israel menggunakan drone. Pada video yang dirilis oleh pejuang Hizbullah, sebuah drone menargetkan divisi artileri Zionis Israel. Terlihat ledakan terjadi di pangkalan Israel saat Hizbullah menjatuhkan bom. Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Seorang prajurit asal Prancis yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB tewas saat hendak membersihkan bahan peledak di sepanjang jalan desa Ganduriah, Lebanon Selatan pada Sabtu pagi. Patroli Unifil yang sedang membersihkan bahan peledak untuk memulihkan jalan dengan pos-pos Unifil yang terisolasi diserang dengan tembakan senjata api ringan diduga oleh kelompok militan Hizbullah. Presiden Emmanuel Macron mengkonfirmasi melalui media sosialnya.
bahwa serangan yang menewaskan seorang tentara Prancis dan melukai 3 personil lainnya. Bahkan Macron menuduh Hizbullah yang bertanggung jawab di balik serangan yang menewaskan personil UNIFIL asal Prancis tersebut. Sebelumnya, 3 prajurit TNI Indonesia, penjaga perdamaian PBB yang berada di Libanon, menjadi korban serangan Israel. Ketiga prajurit TNI gugur saat melaksanakan menjaga pangkalan perdamaian PBB di Libanon Selatan. 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di fasilitas PBB di wilayah Libanon Selatan pada Jumat sore kemarin. Juru bicara UNIFIL, Candice Ardil, mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardil juga menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Dengan bertambahnya 3 prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Libanon. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya tiba di Indonesia pada Sabtu sore. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Libanon pada 1978. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini gencatan senjata selama 10 hari di Beirut, Libanon, sudah bergabung dengan kami Irfan Afendi, WNI di Libanon. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Irfan. Selamat sore waktu Lebanon juga kepada teman-teman di sana. Baik, Mas Irfan, bisa diceritakan saat ini Anda sedang di mana dan bagaimana situasi di sana? Saat ini saya ada di kota Beirut dan untuk kondisi saat ini alhamdulillah kita relatif aman karena sejak adanya ceasefire kemarin ya yang sudah dimulai dari kemarin itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi bom yang menggantung di atas kepala kita. Karena semenjak awal eskalasi ya kita selalu khawatir selalu ada drone, selalu ada pesawat jet tempur, selalu ada ya bom yang ada di atas kepala kita. Tapi setelah adanya ceasefire ini ya alhamdulillah tidak ada drone atau tidak ada serangan lagi yang sudah diarahkan ke kota Beirut. Cuman kalau untuk di Lebanon Selatan yang di bagian perbatasan ya itu masih ada sampai hari ini masih ada serangan. Baik, Mas Irfan, Anda sampaikan bahwa kemarin sempat terjadi eskalasi yang dilakukan meskipun gencatan senjata sudah diteken. Apakah Hizbullah merespon pelanggaran gencatan senjata oleh Israel kemarin? Jadi semenjak adanya ceasefire ini ya, memang untuk serangan Zionis ke Lebanon ini dia dibatasi ya. Jadi untuk pasukan Zionis ini dia memang diarahkan untuk tidak menyerang kota-kota seperti di Beirut atau di Biko yang ada di Lebanon Timur atau di luar zona kuning. Karena saat ini pasukan Zionis mereka menunjukkan bahwa mereka punya zona kuning, garis kuning yang dimana zona itu dia ada dari ujung barat Lebanon sampai ke ujung timur Lebanon yang di bagian selatan. Nah, jadi dari pasukan Hizbullah ya mereka tidak ingin melakukan ada namanya ceasefire. Karena apa? Karena pasukan Zionis sampai sekarang mereka masih menyerang Lebanon dan karena pasukan Zionis ini masih menyerang, maka Hizbullah menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di Lebanon Selatan untuk tidak kembali dulu. Oleh karena itu yang kemarin masyarakat yang kemarin kembali ke Lebanon Selatan ramai-ramai, tapi hari ini mereka mulai kembali lagi ke Beirut. Karena apa ya? Karena melihat kondisi sekarang setelah adanya ceasefire tapi Zionis masih menyerang. Oleh karena itu Hizbullah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak datang mendekat ke perbatasan karena di daerah perbatasan selatan masih sangat berbahaya seperti itu.
Oke, artinya banyak masyarakat yang sudah kembali ke Lebanon Selatan. Anda melihat banyak warga yang khawatir atau justru mereka berani-berani saja datang ke sana? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwasanya Israel seringkali datang dengan terang-terangan dan juga melanggar gencatan senjata. Kalau untuk masyarakat sipil ya yang mereka maksudnya jadi ini bukan apa konflik yang pertama, kedua, ketiga atau keempat di masyarakat apa Lebanon. Kalau ada rasa apa khawatir itu pasti ada. Cuman masyarakat apa Lebanon dengan adanya masalah seperti ini ya mereka sudah merasa seperti biasa. Cuman mereka juga menginginkan bahwa konflik ini juga cepat selesai. Jadi masyarakat yang kemarin memang harus kembali ke selatan, tapi ternyata tidak bisa, ya sudah ternyata mereka harus kembali lagi ke apa utara menjalani kehidupan yang di tengah-tengah eskalasi seperti ini. Oke, apakah ada sistem pengamanan khusus atau dari tentara Lebanon ada upaya melindungi warganya agar tidak terjadi munculnya korban serangan Israel atau seperti apa? Ya, jadi sejak awal eskalasi kemarin itu kan yang intensitas serangannya paling tinggi itu ada di kota Beirut Selatan, di tempat saya sekarang ini. Nah, itu kalau untuk mau masuk ke daerah ini yang di kota Beirut Selatan itu kita tidak bisa karena tempat itu ditutup, jalanannya ditutup oleh militer apa Lebanon atau oleh masyarakat lokal di sana. Nah, untuk di Lebanon Selatan sendiri yang di perbatasan di bagian selatan, nah itu juga sama. Jadi kalau untuk mau masuk ke sana kita tidak bisa karena jalanan ditutup, mungkin ditutup oleh militer itu apa Lebanon sendiri atau masyarakat lokal yang memilih menetap di sana seperti itu. Baik, Dan Mas Irfan, juga ya kita lihat situasi dan kondisi di layar televisi yang ditampilkan bahwasanya ada beberapa lokasi ataupun juga jalur yang ditutup kemudian dibuka kembali. Bagaimana situasi ekonomi di sana, perekonomian di sana? Apakah masih berjalan dengan normal atau seperti apa? Kalau untuk perekonomian di Lebanon di tengah apa konflik ini ya tentu tidak berjalan dengan apa normal ya. Seperti yang kita rasakan di sini semenjak apa awal eskalasi itu harga bensin, harga minyak ya itu sudah naik sekitar 40%. Nah, terus juga dan juga harga-harga ini makanan sebenarnya juga sudah menjadi mahal. Kemudian untuk apa aktivitas yang lain, sekolah-sekolah juga sudah dimulai apa online. Kemudian tapi kemarin ini ada berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Mereka memprediksi bahwa nanti di musim panas ini apa Lebanon akan kembali seperti biasa. Maksudnya kan setiap musim panas apa Lebanon itu selalu akan didatangi oleh para wisatawan dari apa luar negeri. Jadi melihat data-data yang sudah mulai ini masuk semenjak awal ceasefire kemarin, sudah banyak orang yang beli tiket mau ke Lebanon atau bandara di Lebanon pesawatnya sudah juga mulai membuka penerbangan dari ke negara lain dan ke apa Lebanon juga seperti itu. Jadi dari pemerintah apa Lebanon sendiri memprediksi bahwa ekonomi atau nanti kehidupan seperti itu. Baik, Mas Irfan, artinya ada sikap optimis yang ditunjukkan oleh pemerintah Lebanon bahwasanya situasi dan kondisi akan kembali normal, begitu? Iya, betul. Ya, Mas Irfan melihat banyaknya warga negara Indonesia yang ada di sana, apakah ada imbauan dari KBRI setempat terhadap WNI di Lebanon, terutama di Beirut? Ya, untuk himbauan yang dikeluarkan KBRI mungkin sejak beberapa minggu yang lalu ya kita diminta untuk tidak mendekati daerah-daerah apa konflik, untuk menjauhi juga daerah-daerah apa konflik, kemudian tidak bepergian ke daerah selatan, terutama di daerah Saida atau ke Tirs seperti itu. Baik, ada imbauan untuk menghindari lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Kemudian bagaimana dengan langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Lebanon agar warganya tetap aman di 10 hari gencatan senjata ini? Karena kita masih lihat hasilnya setelah gencatan senjata tersebut, apakah situasi akan membaik atau justru akan ada eskalasi kembali?
Ya, dari pemerintah Lebanon sendiri mereka menghimbau untuk masyarakat untuk sedikit lebih sabar karena setelah adanya ceasefire itu kan pemerintah Lebanon ingin melakukan negosiasi lebih dalam. Nah, tapi sayangnya dari negosiasi ini sepertinya tidak akan berjalan dengan lancar melihat apa yang dilakukan oleh pasukan Zionis ini. Jadi dari masyarakat sendiri ya mereka ya walaupun dari otoritas Lebanon tidak menghimbau, saya merasa masyarakat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan karena seperti yang saya tadi katakan bahwa bukan konflik atau eskalasi yang pertama bagi mereka seperti itu. Oke, meskipun sudah terbiasa dengan situasi saat ini, lantas apa hal-hal yang bisa kita lihat? Contohnya kita tahu bahwasanya Lebanon ini multikultural, kemudian juga ditakutkan akan adanya konflik internal. Apakah Anda melihat adanya hal-hal tersebut, potensi hal tersebut dari gencatan senjata ini? Ya, dari gencatan senjata ini kita melihat bahwa jadi ceasefire ini adalah cara bagi Zionis untuk mengalahkan Hizbullah dari dalam seperti itu. Karena yang kita tahu itu sudah lama banget pasukan Zionis itu memerangi Hizbullah di Lebanon Selatan dengan segala teknologinya, dengan segala pesawatnya, dengan segala senjatanya. Mereka tidak mampu untuk menyingkirkan Hizbullah dari Lebanon Selatan. Nah, jadi mereka memikirkan cara yang lain yaitu ceasefire. Karena ceasefire ini dia menuntut otoritas dari Lebanon untuk mengambil atau melucuti senjata Hizbullah dari dalam. Jadi ini seperti bahwa pasukan Zionis ini dia mencari teman di dalam Lebanon untuk menghancurkan Hizbullah dari dalam seperti itu. Jadi Baik. Ini sudah masuk ke ranah politik. Jadi bukan ranah ke senjata lagi seperti itu. Baik, Mas Irfan, apakah artinya Anda merasa bahwasanya apa yang dilakukan Zionis ini ataupun juga gencatan senjata yang dilakukan adalah buying time ataupun juga untuk mengulur waktu, mempersiapkan eskalasi yang lebih besar lagi di Lebanon? Saya melihatnya bahwa gencatan senjata ini ya adalah kan yang mengumumkan gencatan senjata ini adalah Trump, ya kan? Ya. Jadi itu dari Hizbullah itu tidak libatkan karena kita melihat bahwa konflik ini kan adalah konflik antara Hizbullah dan pasukan Zionis. Seharusnya yang namanya ceasefire itu kita harus melibatkan dua kelompok, maksudnya dua kelompok yang berkonflik. Tapi karena Hizbullah itu berada di dalam negara Lebanon, nah jadi mau nggak mau Lebanon sebagai negara yang di dalamnya ada Hizbullah, mereka harus terlibat ke dalam ceasefire ini. Jadi ceasefire ini ya kita bisa dibilang bukan ceasefire karena ceasefire kok, tapi pasukan Zionis masih menyerang. Jadi yang namanya ceasefire itu kita harus melibatkan Hizbullah terus dengan pasukan Zionis. Ketika keduanya setuju itu baru bisa dinamakan ceasefire. Jadi kita tidak melihat bahwa ceasefire ini adalah sebagai jeda atau sebagai langkah eskalasi untuk eskalasi yang lebih besar. Jadi kita melihatnya ceasefire ini adalah langkah lain yang dilakukan oleh Zionis dan teman-temannya untuk menghancurkan Hizbullah dari dalam. Oke, baik. Mas Irfan, bisa Anda jelaskan secara singkat sebetulnya bagaimana situasi dan kondisi psikologis masyarakat di sana? Apakah mereka merasa ketakutan atau justru berani? Karena kalau kita lihat situasi dan kondisi di Iran, banyak masyarakat yang juga sudah turun ke jalan untuk bisa membela negara dan juga tanah air. Lantas bagaimana dengan di Lebanon? Jadi di Lebanon kita harus melihat dari kelompok mana dulu. Jika kita melihatnya dari kelompok yang pro dengan ini Hizbullah, ya mereka cuma punya dua pilihan. Mereka berhasil mengusir Zionis dari tanah mereka atau mereka syahid. Oke, Jadi, mana yang lebih mendominasi Mas Irfan? Apakah masyarakat yang pro atau yang kontra? Jadi saya bisa jelaskan juga untuk masyarakat yang pro, itu yang pro dengan Hizbullah. Kan kita tahu bahwa Hizbullah ini dia adalah sekte Syiah, ya kan? Nah, dan yang
pro dengan apa Hizbullah ini belum tentu dia Syiah. Maksudnya dia pro dengan apa Hizbullah karena dia tidak mau ada Zionis di negara Lebanon, tidak mau negara mereka diserang dengan apa Lebanon. Jadi kalau ada masyarakat yang pro dan dia memiliki kemampuan untuk bergabung di medan perang seperti itu, ya mereka sangat berani. Jika mereka pro dengan apa Hizbullah, nah dia pro ingin mengusir Zionis dari tanah mereka, ya mereka biasanya akan melakukan ini kampanye untuk ya seperti bahwa yang dilakukan apa Hizbullah itu untuk mendukung negara apa Lebanon sendiri, bukan hanya untuk kepentingan apa Hizbullah, seperti itu. Oke, baik. Mas Irfan, seperti kita ketahui bahwasanya kalau saya tidak salah dan juga masyarakat ini juga masih terus mencerna apa sebetulnya yang terjadi di situasi di Timur Tengah, bahwasanya Hizbullah ini merupakan partai politik yang dipersilahkan untuk memiliki senjata. Dan apakah ini menjadi salah satu kekuatan atau bisa Anda ceritakan mengenai hal tersebut? Saya sebagai WNI yang sudah tinggal di sini selama ya mungkin sejak tahun 2018 ya, saya melihat bahwa untuk persenjataan apa Hizbullah ini ya mereka bisa dikatakan lebih kuat dari militer Lebanon sendiri. Seperti itu. Dan ini juga Hizbullah ini dia punya nama, Kenapa? Karena dia sangat ingin membebaskan apa Lebanon dari pendudukan Zionis yang seperti kita tahu sejak tahun 2006 itu pasukan Zionis lebih masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam. Nah, dan di tahun 2006 itu siapa? Adalah apa Hizbullah yang berhasil mengusir pasukan Zionis dari selatan. Oleh karena itu orang-orang mereka banyak suka dengan apa Hizbullah karena mereka berhasil mengusir pasukan Zionis. Dan ini juga di tahun 2006 itu tidak ada militer apa Lebanon yang mengusir pasukan Zionis dari selatan. Itu adalah apa Hizbullah. Oleh karena itu banyak masyarakat yang dia pro dengan apa Hizbullah karena dia selain itu dia mendapatkan jaminan kesehatan, dia diberikan sekolah. Ya. Kalau rumahnya hancur karena perang akan dibangun kembali seperti itu. Baik, Mas Irfan, ini pernyataan yang cukup menarik bahwasanya Hizbullah lebih kuat dari militer Lebanon itu sendiri. Lantas secara logika dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan senjata yang mereka miliki, apa sebetulnya faktor utama yang sangat sulit untuk memberantas Zionis yang ada di selatan Lebanon? Faktor yang sangat gini. Jadi kan selama ini kenapa banyak orang yang tanya, negara Lebanon sering diserang, tapi kok tidak pernah membalas seperti itu? Karena gini, jadi sejak tahun 2006 ya itu ada kesepakatan bahwa yang boleh ada di selatan itu cuma adalah militer Lebanon. Nah, dan militer apa Lebanon ini sejak tahun itu mereka juga dibatasi dalam kepemilikan senjata. Mereka tidak boleh punya senjata-senjata yang advance atau yang hebat seperti itu. Beda dengan pasukan apa Hizbullah yang mereka kan punya supply lain ya, punya supply senjata dari apa negara yang lain. Karena itu senjata apa Hizbullah ini dia lebih hebat dari negara apa Lebanon itu sendiri. Namun seperti yang kita lihat di apa lapangan, untuk pasukan apa Hizbullah ini mereka lebih hebat dalam serangan-serangan yang berada di darat. Makanya kalau kita lihat di video-video atau di berita-berita bahwa pasukan Zionis kalau mereka melawan pasukan apa Hizbullah di darat, pasukan Zionis akan keok. Beda dengan misalnya pasukan Zionis dia bisa menyerang di Beirut, bisa menyerang jauh ke dalam apa Lebanon, itu semuanya menggunakan jalur udara. Tapi kalau pasukan apa Hizbullah ini mereka memang hebat di bagian darat saja seperti itu. Oke, Mas Irfan, selanjutnya kita bahas sekilas saja. Kami baru mendapatkan informasi bahwasannya satu lagi pasukan perdamaian UNIFIL asal Prancis kembali menjadi korban tewas. Sejauh mana informasi yang berkembang tentang kematian tentara Prancis ini, Mas? Oh iya, jadi memang sudah ada berita lokal yang menginfokan bahwa ada salah satu UNIFIL dari Prancis yang dia menjadi korban dari serangan. Nah, tapi ini juga, dan ini juga
bahkan dari Presiden Lebanon juga sudah mengucapkan duka cita kepada Presiden Perancis ini Macron. Ya. Dan dari pernyataan Hizbullah juga menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab dengan adanya tewasnya tentara dari ini Perancis. Oke. Karena untuk kondisi seperti ini itu sangat sulit kita melihat ini salah siapa. Seperti yang terjadi juga di TNI kita kemarin. Jadi dari pasukan Hizbullah juga sudah menyatakan pernyataan resmi bahwa mereka tidak merasa atau tidak bertanggung jawab terhadap tewasnya salah satu tentara Perancis, seperti itu. Ya, Mas Irfan, ini ada pernyataan kontradiktif dari Presiden Macron yang menyebutkan bahwasannya Hizbullah harus bertanggung jawab, adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas tewasnya prajurit Perancis ini. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi memang kalau dari berita yang diberitakan ya, yang mereka mungkin pro dengan pasukan Zionis itu adalah bahwa Unifil dari Perancis ini mereka sedang mengamankan salah satu pos yang ada di selatan sana. Nah, ketika mereka dan pos ini diklaim adalah milik Hizbullah. Nah, dan ketika mereka mengamankan pos ini terjadi baku tembak seperti itu dan mengakibatkan salah satu pasukan dari Unifil Perancis ini tewas. Dan mungkin karena atas dasar ini maka Presiden Macron dia menyalahkan Hizbullah atas tewasnya salah satu militer mereka. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa dari Hizbullah juga sudah menyatakan pernyataan ini yang resmi bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tewasnya salah satu tentara dari Perancis. Jadi dari pihak Hizbullah juga meminta untuk nanti dilakukan investigasi selanjutnya. Dan juga dari Hizbullah mereka berharap untuk setiap kelompok yang berada di selatan, khususnya Unifil, itu harus lebih banyak berhati-hati. Baik, Mas Irfan, closing statement untuk perbincangan kita malam hari ini, apa sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat Libanon di sana, kemudian juga apa harapan Anda sebagai WNI yang masih tinggal di Libanon saat ini? Ya, saya melihat bahwa harapan dari warga Lebanon di sini ya, mereka berharap agar konflik ini cepat selesai. Dan mereka berharap pasukan Zionis cepat angkat kaki dari Lebanon. Itu yang tentu diharapkan dari masyarakat Lebanon. Kita tidak melihat bahwa yang memiliki harapan ini adalah yang mereka pro dengan Hizbullah. Mungkin saya bisa merasa bahwa 99% ya masyarakat Lebanon ingin konflik ini selesai dan mereka ingin bahwa pasukan Zionis pergi dari tanah mereka. Terlepas dengan caranya ya, maksudnya pasukan Hizbullah ingin caranya bahwa mereka harus perang dengan pasukan Zionis. Kemudian yang tidak pro dengan Hizbullah, mereka ingin Hizbullah stop supaya pasukan Zionis juga bisa stop, seperti itu. Cuman kan hal seperti ini sepertinya sulit untuk dilakukan. Jadi mungkin yang paling utama adalah bahwa mereka semua berharap bahwa konflik ini cepat selesai dan pasukan Zionis cepat angkat kaki dari tanah Lebanon, seperti itu. Baik, Mas Irfan, terima kasih banyak atas informasi dan juga bincang-bincang hari ini langsung Anda dari Beirut, Libanon, dan kita berharap bahwasannya situasi dan kondisi di sana semakin membaik dan tetap hati-hati. Terima kasih, Mas Irfan.